mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah betapa ironisnya kepemimpinan Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya. Sejumlah skandal terbongkar ke publik. Bahkan Menko Polhukam sendiri, Pak Mahfud MD, berani menyatakan korupsi udah merajalela di mana-mana. Kita tengok ke udara, darat, ke laut, semua korupsi. Dan yang terakhir adalah penolakan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sehingga banyak publik bahkan menilai Jokowi tidak akan meninggalkan legasi. Dan ingat, ada juga yang menilai bahwa Jokowi tidak mumpuni dalam memimpin. Jokowi tak punya kapasitas dalam memimpin. Mau tahu kisah selengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama dalam video berikut ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita nonton. Presiden Joko Widodo akhirnya hanya bisa berkeluh kesah soal kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi aduh pusing betul ngurus bola, pusing, kata Jokowi dalam silaturahmi Ramadan bersama Presiden Jokowi di kantor DPP PAN Minggu 2 April 2023. Jokowi mengaku pemerintah sudah menyiapkan perhelatan itu selama 3 tahun. Persiapannya meliputi pengecekan lapangan, perbaikan lapangan, dan pembangunan lapangan. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat ini menandatangani garansi country host dan city host. Di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan, katanya. Jokowi pun mengaku sebelumnya sejumlah kepala daerah sudah menandatangani komitmen sebagai tuan rumah. Provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangannya juga. City host komitmen, ada semuanya tanda tangan, jelas Jokowi. Sayangnya, semua itu tak bisa membuat Piala Dunia U20 tetap berlangsung di Indonesia. Ia pun harus lapang dada lantaran sederet persiapan itu tak membuahkan hasil. Otoritas sepak bola dunia FIFA telah secara resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA memang tak menjelaskan secara spesifik alasan mencabut status tuan rumah Indonesia. Mereka hanya menyebut pencabutan status tuan rumah berdasarkan situasi terkini di Indonesia. Namun, situasi dimaksud diduga terkait dengan penolakan sejumlah kepala daerah terhadap kehadiran timnas Israel pada U20. Diketahui, 2 kader PDIP yakni Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi kepala daerah terdepan yang menolak kehadiran Israel. Alasan keduanya menolak kedatangan timnas Israel merujuk pada amanat konstitusi dan solidaritas terhadap Palestina yang masih dijajah Israel. Tak pelak, penolakan keduanya mendapat sorotan karena Jawa Tengah dan Bali jadi daerah yang disiapkan sebagai tuan rumah. Respon hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kalla, yang akrab disapa JK, menyatakan kemungkinan penolakan FIFA tersebut merupakan dampak dari penolakan tim Israel yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan Wayan Koster. Ya, tentu kita tidak tahu yang jelas, tapi pasti salah satunya, kata JK di kanal YouTube Metro TV pada Jumat 31 Maret 2023. Tentu yang paling mungkin ialah pelarangan masuk ini, gas JK. Menurut JK, penolakan Ganjar dan Wayan Koster yang merupakan kepala daerah menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat tak terkecuali FIFA terhadap pemerintahan di Indonesia. Publik menilai sebenarnya Indonesia di bawah kepemimpinan siapa, pemerintah pusat ataukah daerah. Karena juga ya memang aneh, memang pemerintah pusat Bapak Presiden mengizinkan
Tapi gubernur tidak mengizinkan ini. Tentu FIFA bingung yang mana pemerintahan di Indonesia ini jelas JK. Sehingga kalau gubernur nggak setuju, tentu keamanannya juga terganggu, imbub JK. Tak sampai di situ, polemik ketidaksesuaian putusan antara pemerintahan pusat dan daerah tersebut juga membuat JK bingung. Ya, tentu ini salah satu. Kalau pusat sudah menentukan kemudian dibantah dari daerah, tentu akan dinilai oleh masyarakat adanya ketidaksepakatan atau adanya ketidakdisiplinan dari bawah, papar JK. Tentu begitu, apapun kejadiannya. Kalau gubernur menetapkan ini, kemudian bupati menolak ini, juga bupatinya tidak disiplin, seperti itu sama semua. Semua sistem akan terjadi begitu, lanjut JK. JK lantas kembali menegaskan soal sistem pemerintahan Indonesia yang tidak jelas di mata publik. Jadi orang Indonesia akan bertanya, siapa yang memerintah ini sebenarnya? Kata JK. Kalau kejadian begitu, Pak Jokowi menjamin tidak diskriminasi kemudian terjadi. Ini mengakibatkan ketidakpercayaan orang. Kita saja bingung, apalagi mereka atau FIFA. Pasti bingung seperti itu, beber JK. Sementara pengamat politik yang juga akademisi Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Dr. TB Masa Ja'far menilai pernyataan JK soal ketidakpercayaan publik tanah air maupun internasional termasuk FIFA sangat logis. Pak JK itu kan mantan wapres, tentu beliau memiliki alasan sangat mendasar mengemukakan itu berdasarkan pengalamannya mengurus negara. Dan memang sangat logis jika muncul ketidakpercayaan pada publik tanah air maupun internasional terhadap kepemimpinan Pak Jokowi selaku kepala negara terkait penolakan FIFA tersebut. Jelas TB Masa. TB Masa juga menilai pengakuan Jokowi yang pusing atau bingung mengurus sepak bola tanah air menunjukkan ketidakmampuan memimpin. Seharusnya sebagai presiden atau kepala negara, Jokowi harus tampil percaya diri mengatasi setiap problem bangsa. Kalau presidennya sudah pusing dan bingung, lantas bagaimana dengan rakyatnya? Harusnya presiden tampil ke publik dengan percaya diri dan memberi semangat rakyatnya, bukan sebaliknya, kata TB Masa. Menurut TB Masa, publik sudah paham bahwa alasan dari sikap FIFA itu juga terkait kasus Stadion Kanjuruhan yang penanganan kasusnya dinilai tidak tuntas dan menyisakan masalah di benak publik, baik publik tanah air maupun internasional. Ingat, kasus Kanjuruhan itu jadi sorotan internasional. Media massa asing kan juga meliput. Kalau penanganan kasusnya dianggap tidak tuntas dan menyisakan masalah, maka itu pasti jadi pertimbangan FIFA. Ini soal kredibilitas penyelenggara event internasional, papar TB Masa. TB Masa melanjutkan, penolakan Ganjar dan Wayan Koster bisa jadi juga termasuk alasan sikap FIFA tersebut. Dan itu menunjukkan kapasitas kepemimpinan Jokowi. Pemerintahan Jokowi dianggap tidak kredibel dalam memberi kepastian mengontrol, sehingga muncul sikap berlawanan dari pemerintahan daerah. Penolakan Ganjar dan Wayan Koster yang merupakan kepala daerah jelas itu jadi pertimbangan FIFA. Dan jangan lupa, Ganjar dan Wayan Koster itu juga kader partai berkuasa. Lagi-lagi, ini soal tidak kredibelnya pemerintahan Jokowi untuk mengontrol, sehingga muncul penolakan dari kepala daerah. Ini dianggap bisa berdampak pada stabilitas dan keamanan event, serta para pemain Piala Dunia U20. Tentu, ini juga bisa memunculkan ketidakpercayaan internasional pada kepemimpinan Jokowi. Pungkas TB Masa. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.